Tapi faktual di lapangan, apakah jenengan merasa aman? Ya. Membahas kesepakatan peta tahun berapa yang akan dijadikan rujukan. Saya termasuk salah satu pelaku pelaksanaan pembatasan antara batas Pulau Nusa Kambangan dengan tanah timbul yang ada di ujung Malang. Perlu dicamkan, pada saat itu sekitar tahun 1988 saya mewakili Desa Ujung Malang. Saat itu saya sebagai ketua LKMD. Di kala itu belum ada kecamatan Kampung Laut, masih ikut kecamatan Kawungatan. Saya juga sebenarnya pengen ngecek ke sana. Jadi nama saya Andri Kristanto, baru 3 bulan saya di Cilacap. Sebelumnya saya di Purworejo. Ini kan dokumen-dokumen atau data-data terkait yang tadi disampaikan tahun-tahun yang dulu kan segera kami tinggal lanjut dengan cross-check di sini kan. Itu yang pertama, kewenangan saya. Yang kedua, karena ini kan melibatkan pihak-pihak lain, artinya seperti Pemda, kemudian seperti ini pas, kan saya harus ketemu koordinasi kan, gak mungkin loh saya kan, itu yang pasti. Dan yang ketiga, permasalahan ini karena ini sudah agak lama, juga kita harus minta bantuan dari pusat kementerian. Saya juga akan lapor ke Kementerian ATR hasil hari ini. Yang kedua, nanti dari Pemda akan ke Kemendagri. Nah, yang ketiga ini pas ya. Nah, itu justru itu saya mau ke sana. Ya, rencana minggu kedua Oktober. Saya sudah cari waktu untuk itu karena sudah artinya sudah berapa kali pas nggak bisa janjian ini saya harus bisa. Kalau tidak bisa, saya ke sana untuk ke warga. Tapi saya berharap saya bisa ketemu. Jadi langkah-langkah itu saya susun itu berurut ya, sistematis. Kalau saya sistemnya orangnya TSM, terstruktur, sistematif, masif. Jadi semua itu ada benang merahnya. Satu di dokumen kami jelas, walaupun itu tahun-tahun yang lama, saya masih kuliah waktu itu. Tapi saya udah di sini, berarti saya harus larut dengan masalah ini dan saya komitmen untuk penyelesaian masalah ini. Yang kedua tadi, karena ini melibatkan stakeholder lain, berarti kami harus duduk bersama. Ya. Dan tetap dari hasil ini harus kita angkat ke kementerian supaya ada atensi atau perhatian. Kalau kami kan kewenangannya kan terkait administrasi pencetak tanah, pengukuran dan sebagainya. Nah, habis itu kan kalau selama ini nggak clear and clear nggak bisa tidak lanjuti kan. Nah, itu yang 3 langkah saya yang saya akan lakukan. Argo mulai jalan setelah ini. Pak, berarti nanti ada tim khusus yang dibentuk atau seperti apa? Kalau kami kan sudah ada, saya sendiri yang kepala kantor sendiri seperti waktu ada, saya sendiri yang turun tangan. Kalau dari pemerintah Pak, mungkin ada timnya gitu? Nah, ini pemerintah di sini ada Pak Kesbangpol, ada Pak Kabak Pemerintahan. Kalau nggak salah kemarin kepala kantor sudah dimasukkan kepada dalam tim. Sudah membuat tim Pak ya? Oh sampun, aman. Ketuanya Pak Sekda, ya kebetulan Pak Camat. Sudah ada tim berarti kan kita tinggal ketemu mengatur langkah-langkah dan yang pasti saya pastikan sebentar lagi setelah hari ini. Saya minta nanti Pak Siswadi selaku Kepala Seksi Penanganan Sengketa untuk segera membuat surat menyampaikan hal ini. Saya minta petunjuk dari kementerian. Dan itu memang amanah yang diberikan ke saya pada waktu di provinsi juga membantu menyelesaikan permasalahan ini. Enggak cuma permasalahan ini, nanti kalau ada lagi. Tapi satu-satu lah, bukan by one. Persoalan yang ada di Kampung Laut, khususnya di Geragalan, bahwa persoalan ini harus memberikan kepastian hukum terhadap warga yang ada di sana. Kemudian tuntutannya warga tidak ada bentuk intimidasi ataupun teror yang itu melangkah kepada upaya penggusuran terhadap warga negara yang ada di Geragalan ataupun khususnya Kelaces Ujung Alang.
Kemudian hentikan segala bentuk penerbitan sertifikat HGU, SHP yang mengarah pada perampasan hak warga negara yang mereka sudah melakukan pengelolaan tanah tersebut secara lama. Selanjutnya, warga berharap terkait dengan aksi ini, setidaknya dari pemerintah daerah agar mengupayakan persoalan ini selesai dan mampu ditangani tanpa ada yang disingkirkan dari wilayahnya. Jadi sebelumnya bulan Desember 2024 pada waktu itu 18 warga dipanggil ke lapas untuk menjumpai beberapa orang lapas di sana, dan di sana memutuskan bahwa tanah yang dikuasai oleh warga saat ini itu adalah tanah Lapas Nusa Kambangan. Kemudian di bulan Maret ada upaya yang dikirimkan atau dilayangkan oleh pihak lapas terkait dengan pengosongan tanah selama 20 hari di Geragalan secepat mungkin agar tanah itu steril dari warga. Sebelumnya itu terjadi penyodetan ataupun pematokan di beberapa wilayah, Kelaces, Ujung Alang, hingga ke Geragalan, yang itu ditolak oleh warga bahwa tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Pertama. Yang kedua, bahwa upaya penyodetan ini itu tidak ada surat ataupun sosialisasi terhadap warga untuk dilakukan penyodetan. Yang ketiga, pematokan ini dilakukan secara ilegal di atas tanah warga yang itu sudah disertifikati menggunakan SHF yang ada di Kelaces. Nah, selanjutnya warga juga mendengar beberapa desas-desus terkait dengan food estate ataupun ketahanan pangan yang itu belum ada dokumennya. Namun secara faktual di lapangan itu sudah dibuka seluas 34,2 hektar. Yang melakukan pengelolaan di sana itu adalah para napi. Nah, napi ini dipekerjakan di situ. Dan food estate ataupun ketahanan pangan ini itu tempat warga dulu tinggal, tempat warga dulu bercocok tanam, terus digusur, sekarang dijadikan food estate. Upaya ini yang sering dilakukan oleh pihak lapas terhadap warga, dan bentuk rasa aman, bentuk rasa kenyamanan, bentuk tanpa ada penindasan itu tidak terjadi di Geragalan, khususnya di Kampung Laut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.